Disitulah saya mulai berkecimpung dalam organisasi-organisasi begitu. PR kita tuh masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita sendiri ya nggak akan kelar-kelar itu persoalan kan istilahnya gitu. Makanya tadi butuh teman seperjuangan. Nah Mas Diki ini salah satu teman seperjuangan saya. Guru-guru honorer di Pangalengan gitu. Karena selama COVID nggak dikasih juga honornya. Halo teman-teman, ketemu lagi di Ngobar 022 Bandung Kota Ngangenin. Pagi ini kita ketemu tamu yang asik nih, wanita perkasa. Aktivis perempuan yang, wah nantilah kita dengar ceritanya ya. Halo Teh Andra ya? Iya Mas Diki, apa kabar? Ya udah lama nih nggak ketemu. Betul. Terakhir ketemu tahun lalu kali ya? Tahun lalu bener. Ya, pas pelantikan itu bukan? Pelantikan Fox Point ya? Nanti diceritain juga. Ya. Ini apa? Dulu SMA mah masih di Jakarta ya? Betul, aku lahir besar di Jakarta Mas. Jadi dari SD sampai SMA di Jakarta. Cuma dulu tuh gini, kalau nggak keterima di UI, pokoknya aku mau keluar Jakarta lah gitu. UI-nya ngambil apa? Maunya? Waktu itu ambil lupa ya. Tahun berapa ya? Nggak, maunya apa? Nggak ingat. Lupa kalau nggak salah. HI kalau nggak salah HI. ya. Gitu. Nah, terus ternyata keterimanya? Di UIM nggak keterima, jadi keterimanya di Unpar, di hukum. Gitu. Jadi memang pilihan keduanya waktu itu Unpar. Jadi saya cuma daftar UI sama Unpar dah gitu aja. Masih Sipan Maru apa kali ya waktu itu? Bukan? Atau masih? Bukan, ini apa namanya? Tes mahasiswa apalah namanya ya? Apa sih? Kok lupa ya? Lupa Mas. Tapi milih hukum Unpar kenapa? Milih hukum. Emang seneng gitu? Gini, kalau di Unpar itu ada jurusan hukum bisnis. Oh, betul. Itu ngambil. Iya, nah aku tuh tadinya mau masuk IKJ sebenarnya. La ilah. Cuma nggak boleh sama bapak. Kenapa? Ini? Biasalah jangan jadi seniman. Jadi. Tapi senangnya apa? Teater gitu? Nggak, aku senang musik. Oh iya, musik. Apa ini? Iya. Jadi apa namanya? Ya mending ke Bandung aja, kan Bandung mah dari dulu mah terkenal ya. Iya. Banyak senimannya kayak gitu. Jadi aku pikir kayaknya asik juga di Bandung. Masih bisa gitu. inilah ya. Betul. Bermusik gitu. Betul. Dan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Tapi enjoy di hukum, kuliah di hukum. Enjoy dong. Buktinya ketemu suami di sana. Teman kuliah. Betul, senior. Yang mengospek. Ketahuan ya. Biasa gitu kan ceritanya. Standar. Tapi setelah lulus praktek apa enggak mempraktekkan? Enggak Mas. Enggak. Karena memang apa ya, waktu itu kuliah di hukum tuh nggak ada tujuan apapun kecuali ngikutin apa kata orang tua aja gitu. Dan aku memang sengaja pilih yang saya nggak tertarik sama hukum perdata, pidana gitu, saya nggak tertarik. Makanya begitu tahu di Unpar ada jurusan hukum bisnis, ya udah bang ambil itu aja gitu. Nggak kan maksudnya ada ekonomi apa gitu? Enggak, memilih. Nah setelah kuliah gimana nih? Setelah kuliah lulus. Maksudnya kok bisa tercemplung ke aktivis? Keaktifan. Mungkin karena gini ya, saya waktu itu kan lulus kuliah tuh udah gendong anak 2 Mas ceritanya. Udah married dulu gitu? Iya betul. Jadi kenapa ini cepet-cepet? Korban lelakinya. Kayak di Malaysia ya, rumah sakit korban lelaki. Iya, jadi mungkin masa produktif saya ya, maksudnya yang dari kepala 2 sampai kepala 3 itu kan habis untuk membesarkan anak kan. Anak saya kan 3 orang, iya. Jadi, nah waktu itu sih ya memang nggak bisa bergerak, bisa dibilang nggak bisa bergerak. Pokoknya jadi cari duit gitu. Ya ini aja lah, wira swasta lah gitu ya. Dan tipenya nggak bisa diem juga Mas. Nah itu makanya. Kalau jadi ibu rumah tangga juga pusing di rumah terus saya gitu kan. Stres. Nah makanya begitu anak-anak udah mulai dewasa,
ya saya banyak waktu luang. Disitulah saya mulai berkecimpung dalam organisasi-organisasi begitu. Pertamanya di Pertamanya di mana ya? lupa juga ya, kebanyakan kali. Karena itu kan dari proses ya. Proses, jadi ketemu teman, diajak ketemu di sini, diajak ikut ini gitu. Jadi ya sambil jalan aja. Tapi kan mungkin sebelumnya karena basic saya aktif, apa maksudnya bukan aktif, pelayanan di gereja mungkin ya gitu. Jadi ya sama aja, tinggal sekarang biasanya di dalam gereja, sekarang udah di luar gereja gitu aja. Nah, ngapain aja biasanya aktivitas di luar gereja? Aktivitas di luar gereja ya lebih banyak sosial sih saya. Misalnya Itu. Nah, misalnya gini. Kalau kita di gereja ya, itu biasanya kalau kita kegiatan untuk luar ya, itu sifatnya lebih ke karitatif atau charity lah. Charity. Iya, lebih charity. Nah, begitu kita masuk ke sebuah organisasi sosial gitu ya, atau mungkin organisasi politik gitu ya. Nah, kita mulai bukan hanya karitatif, tapi kita mulai cari solusinya. Solutif gitu ya. Maksudnya gini, dengan keadaan sosial yang sekarang, apa sih peraturan yang relevan kan gitu. Apa sih kira-kira dari peraturan ini yang bisa kita membantu pakai untuk mungkin membantu mereka. Iya, lebih seperti itu sih. Kalau dulu makan ya charity lah ya gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih harus cari solusinya gitu sih, Mas. Ada pengalaman apa yang berkesan di sosial itu? Apakah banyak ya? Gimana tadi, apakah? Ya, apakah yang happy atau ternyata sedih? Ya kan sosial. Iya, suka dan duka yang jelas ya. Sebenarnya gini, karena setiap hari saya tuh ketemu banyak orang dan saya senang sih ketemu orang baru gitu kan. Kalau ketemu orang baru kan kita punya cerita baru ya, Mas ya, gitu. Nah, banyak orang ini juga dari berbagai macam kalangan begitu. Nah, yang bikin happy itu ketika dalam proses itu kita menemukan teman seperjuangan yang satu frekuensi gitu kan nggak gampang juga, Mas, gitu. Jadi yang mau sama-sama hayu gitu kan. Nah, yang nggak banyak omong lah gitu ya. Jadi begitu kita ini langsung eksekusi. Nah, itu yang bikin happy, jadi tambah teman, tambah saudara. Cuma mungkin dukanya tuh bukan duka sih ya, apa ya, challenge kali ya. Iya, challenge-nya tuh makin hari kita istilah kata ketemu banyak masyarakat bawah ya, ternyata makin banyak sebenarnya PR kita gitu aja gitu. PR kita tuh masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, tapi kalau kita sendiri ya nggak akan kelar-kelar itu persoalan kan, istilahnya gitu. Makanya tadi butuh teman seperjuangan. Nah, Mas Diki ini salah satu teman seperjuangan saya. Tapi lebih aktif beliau. Makasih. Saya mah belakang layar, sama-sama nih. Nggak, cuma mungkin ada apa nggak yang berkesan, kejadian apa gitu. Dan ini bidang apa nih sosialnya tuh? Apa misalnya? Itu kalau dipikir random kali ya. Nggak apa-apa juga. Soalnya apa yang kelihatan mata aja dan apa yang bisa dikerjakan saat itu gitu kan lebih. Jadi gini, yang lucu kemarin COVID ya. COVID kemarin. Sebelumnya ini kan saya pernah lah nyalek ya di daerah Kabupaten Bandung, ke Pangalengan, Arjasari, Gunung Puntang, Cimaung situ ya. Jauh amat. Iya, gitu. Nah, pada akhirnya tidak terpilih, tapi orang-orang di sana tuh masih manggil saya Ibu Dewan. Berat juga tuh julukan Ibu Dewan ya. Nah, waktu COVID itu banyak yang kontak saya, menghubungi saya. Masih ingat. Betul. Jadi Bu Dewan, Bu Andra gitu kan. Tolong atuh ini anggota waktu itu sih ada yang namanya, pokoknya ada Abah
Ya. di sana ya. Dia ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah rata-rata kan lembaga masyarakat desa hutan ini Mas, karena mereka terpencil ya tinggalnya, tidak tersentuh sama berjauhan. Iya, tidak tersentuh sama bansos tadi, begitu. Jadi Ibu Andra tolong dong, ini anggota Abah ada yang tidak mendapatkan bansos. Karena kan berjauhan juga mungkin ya. Betul. Nah waktu COVID itu kan bansos kan banyak ya, tapi mereka nggak dapet gitu. Nah itu saya bilang ada berapa kakak, Bah, ada 50 kakak. Oh ya udah nanti coba saya usahakan, saya cari gitu ya. Kan mikir juga Mas, maksudnya gini, duit dari mana ya? Iya. Ya apalagi pandemi kan. Betul, duit dari mana ya gitu. Tapi ya saya pikir nggak ada salahnya dicoba lah ya. Jadi waktu itu saya bikin flyer. Saya bikin flyer, ayo siapa yang mau bantu buruh tani gitu kan. Satu paket waktu itu aku bikin 40.000. Isinya beras, minyak, gula, gitu-gitulah ya. Nah, ternyata itu aku share kan ke teman-teman baik yang di Bandung maupun di Jakarta. Ternyata bagus responnya gitu. Mereka juga yang Andra, gue nyumbangnya 10 paket gitu. Ada yang 20 paket. Ada yang Andra gue cuma 2 paket nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Nah akhirnya waktu itu terkumpul hampir cukup untuk 300 kakak. 6 kalinya. Betul. Jadi selain ke masyarakat LMDH, saya juga untuk ke saya suruh beberapa pengurus di sana untuk ngelis ya siapa yang tidak mendapatkan bansos. Karena kan pasti di suatu RT RW itu pasti ada yang kelewat. Ada aja ya. Iya. Itu juga mereka dapat sama guru-guru honorer di Pangalengan gitu. Karena selama Covid nggak dikasih juga honornya. Ada muridnya juga kan nggak sekolah kali. Betul. Gitu. Nah itu buat saya ternyata kalau saya mau bisa gitu loh maksudnya. Gitu. Nah untungnya memang banyak teman-teman yang support gitu tadi. Banyak teman-teman yang berhati mulia. Oke.